Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa. Kemudian kita mulai lanjutan dari bab 3 dengan judul sumber hukum. Para ahli membedakan sumber hukum ini ada dua. Nah, yang pertama sumber hukum material. Nah, sumber hukum material adalah tenaga pendorong yang tercermin dalam isi hukum yang memberikan corak pada isi hukum. Nah, isi hukum bersumber pada kesusilaan, sedangkan kesusilaan bersumber pada agama. Nah, oleh karena itu penganut teori kedaulatan seperti Thomas Aquino menyatakan bahwa sumber hukum material adalah dari Tuhan. Sumber hukum material adalah dari Tuhan, ya Tuhan. Nah, sedangkan penganut teori hukum alam yang rasional seperti Gratius menyatakan sumber hukum material adalah akal. Lalu mazhab aliran sejarah seperti Friedrich Carl von Savigny menyatakan sumber hukum material adalah jiwa bangsa. Nah, ini secara sumber hukum material. Baik yang bersumber dari Tuhan, akal budi jiwa bangsa mempunyai kekuatan yang samar-samar. Nah, jadi karena samar-samar tentu tidak jelas, tidak tegas. Nah, sedangkan hukum ini perlu tegas yang bersumber dari negara yang mengatur manusia dalam pergaulan. Nah, agar dapat menjadi peraturan yang berlaku dalam peraturan manusia, maka harus diberi bentuk tertentu. Nah, bentuk kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku disebut sumber hukum formal. Nah, jadi sumber hukum formal itu umumnya bersumber dari negara. Nah, sumber hukum formal secara nyata, nah kita dapat menemukan hukum yang berlaku. A. Undang-undang. Nah, undang-undang ini dapat kita bedakan. Yang pertama, satu, undang-undang dalam arti material. Nah, undang-undang dalam arti material ini undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengikat secara umum. Nah, itu material. Nah, sedangkan dua, undang-undang dalam arti formal. Nah, undang-undang dalam arti formal adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan UUD. Nah, contohnya undang-undang dalam arti material ini formal. Nah, seperti undang-undang, ya. Nah, kemudian PP, terus peraturan presiden, ya, peraturan presiden. Nah, yang terakhir perda. Nah, perda. Nah, yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini formal. Jadi mengikat semua warga negara tanpa kecuali. Nah, kemudian B, kebiasaan. Nah, sering juga disebut dengan convention, ya. Nah, ada kebiasaan ketatanegaraan. Nah, seperti setiap tanggal 16 Agustus itu presiden pidato di muka umum sidang MPR. Nah, mengapa dikatakan kebiasaan ketatanegaraan? Karena tidak ada satupun pasal di dalam UUD ini menganjurkan presiden berpidato. Nah, itu yang dikatakan kebiasaan. Nah, atau juga adat istiadat. Jadi kebiasaan ini juga sumber hukum.
Karena tidak 100% undang-undang yang dibuat oleh negara ini. Nah, maka untuk menutupinya ya kebiasaan ini. Nah, lalu yang C, jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum oleh para hakim untuk mengambil suatu keputusan terhadap peristiwa yang serupa. Jurisprudensi. Nah, lalu traktat. Nah, sering juga disebut perjanjian. Nah, traktat ini peraturan yang dibuat oleh negara. Nah, ini bisa dibuat dua ini. Ada yang bersifat bilateral. Ada yang bersifat multilateral, ya. Nah, jadi yang namanya perjanjian itu sudah terjadi kesepakatan. Nah, sehingga mengikat bagi semua negara yang mengadakan perjanjian. Nah, yang terakhir doktrin. Nah, doktrin ini pendapat para ahli, ya, doktrin ini yang terkemuka. Nah, biasanya dipakai dalam hukum Islam doktrin ini. Ya, nah seperti Hanafi, ya. Kemudian Hambali, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.